Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emilia Sigiarto, guru di SMA Negeri 8 Halmahera Timur. Saya mengampu mata pelajaran biologi di kelas 10, 11, dan 12. Nah, pada kali ini saya akan membawakan praktik baik dengan tema menumbuhkan minat literasi digital peserta didik melalui pemanfaatan lab maya. Saya menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Selamat menyaksikan. SMA Negeri 8 Halmahera Timur terletak di lokasi dengan tantangan geografis yang signifikan. Sekolah kami sering dikategorikan sebagai sekolah yang menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan. Berdasarkan situasi di atas, tantangan utama yang saya hadapi sebagai guru biologi adalah yang pertama, mengintegrasikan laboratorium maya secara efektif. Yang kedua, mengubah mindset peserta didik. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur digital sekolah. Dan yang terakhir yaitu literasi digital guru. Laboratorium biologi yang tersedia masih sangat minim fasilitasnya, alat dan bahan praktikum, terutama untuk materi-materi tingkat lanjut atau yang bersifat observasional mendalam ya. Kemudian tidak tersedia atau sulit didatangkan karena biaya dan logistik. Hal ini menyebabkan praktikum biologi sering hanya berupa demonstrasi guru atau bahkan ditiadakan, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya pemahaman konsep peserta didik. Dalam mengintegrasikan laboratorium maya secara efektif, saya memiliki tantangan yaitu bagaimana mengubah laboratorium maya yang merupakan aplikasi digital menjadi pengalaman praktikum yang setara dengan laboratorium konvensional dan mampu memicu keterampilan proses sains dan literasi digital peserta didik. Tahap 1, persiapan dan peningkatan kapasitas guru. Yang pertama ada identifikasi sumber laboratorium maya. Saya melakukan penelusuran mendalam terhadap berbagai laboratorium maya yang relevan dengan kurikulum biologi SMA dan mudah diakses. Pilihan jatuh pada laboratorium maya di portal Rumah Pendidikan Kemendikbudristek karena sifatnya yang gratis, dapat diunduh dan mendukung berbagai materi biologi. Yang kedua ada pelatihan mandiri dan kolegial. Saya secara intensif mempelajari fitur-fitur laboratorium maya, mulai dari cara setup, percobaan, mengumpulkan data virtual, hingga fitur analisis data. Saya juga berkolaborasi dengan guru TIK untuk mendiskusikan tips mengatasi masalah jaringan dan memaksimalkan penggunaan smartphone peserta didik. Yang ketiga, penyusunan modul pembelajaran digital. Saya menyusun ulang rencana pelaksanaan pembelajaran dan lembar kerja siswa LKS menjadi LKS digital terpandu. LKS ini memuat langkah-langkah akses laboratorium maya, panduan eksperimen virtual, serta petunjuk untuk membuat laporan digital. Saya merancang dan melaksanakan serangkaian aksi dengan pendekatan yang dikenal sebagai program BioLab digital, praktikum biologi dan literasi digital. Program ini berfokus pada pemanfaatan laboratorium maya sebagai katalis utama. Tahap 2, implementasi dan praktik inovatif. Yang pertama ada pendampingan akses dan orientasi. Di awal program, saya memberikan sesi orientasi step by step tentang cara mengakses dan mengoperasikan laboratorium maya, baik melalui laptop maupun smartphone pribadi. Fokus utama adalah pada navigasi antarmuka digital dan manipulasi variabel simulasi. Yang kedua, model pembelajaran berbasis laboratorium maya.
saya menerapkan model problem based learning dan discover learning di mana laboratorium maya menjadi media utama penemuan. Materinya yaitu sistem transport membran. Peserta didik diminta mensimulasikan percobaan virtual untuk mengamati pergerakan zat melalui membran sel dan bagaimana keseimbangan zat tercipta di dalam organisme hidup. Mereka memanipulasi variabel secara virtual, mengumpulkan data simulasi yang muncul di grafik, dan menyalinnya ke spreadsheet digital. Yang ketiga, penguatan literasi digital melalui e-report. Ini adalah inti dari aksi. Setelah melakukan simulasi virtual, peserta didik didorong untuk membuat laporan praktikum digital atau e-report. Proses e-report, peserta didik berkolaborasi dalam berkelompok, menggunakan Google Docs, platform kolaborasi lain untuk membuat laporan yang memuat tujuan dan landasan teori, prosedur dan hasil praktikum. Mereka bisa melampirkan screenshot, simulasi, dan tabel data dari spreadsheet. Yang ketiga, analisis dan kesimpulan. Menyajikan hasil analisis data menggunakan grafik. Kemudian yang terakhir, ada tujuan dari e-report ini adalah untuk melatih kemampuan evaluasi informasi, pengelolaan data digital, kolaborasi daring, dan komunikasi ilmiah digital. Tujuan khusus yang saya targetkan yaitu yang pertama, meningkatnya keterampilan proses sains digital. Peserta didik mampu merancang percobaan virtual, mengumpulkan data simulasi, menganalisis hasil, dan menarik kesimpulan menggunakan tools digital dalam laboratorium maya. Dan tujuan yang kedua yaitu meningkatnya literasi digital produktif. Peserta didik mampu memanfaatkan gawai untuk mencari sumber belajar yang kredibel, berkolaborasi secara daring, dan membuat laporan praktikum digital yang sistematif dan informatif. Tujuan khusus yang ketiga yaitu pencapaian kompetensi biologi. Selamat pagi, baik sebelumnya perkenalkan nama saya Karis Cornelius Malega. Di sini saya sangat senang melakukan praktek osmosis dan difusi yang dibantu oleh Ibu Emi dan sangat seru. Terima kasih dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya dari Septimastriasi Harwai. Di pagi hari ini pelajarannya sangat luar biasa karena kita di pagi hari ini praktek tentang difusi dan osmosis. Praktek kali ini sangat luar biasa walaupun kita tidak praktek dalam lab biologi, tapi kita pakai lab maya, ruang belajar pendidikan. Itu sangat keren. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Batasan alat bahan praktikum? Tidak.